ditinggikan beberapa derajat orang yang berilmu, karena Allah Ar-Rasyid, Maha cerdas, maka Allah menyukai orang yang berilmu. Semua yang ada dalam Asmaul Husna adalah sesuatu yang harus kita selaraskan, bukan dalam konteks kita sama seimbang dengan Allah, tidak dalam konteks yang sesuai sederajat dengan kemanusiaan kita. Ketika kita dilebihkan ilmunya, bukan berarti kita dijadikan mulia di depan orang lain, tapi sebetulnya ilmu itu membantu kita untuk lebih bisa memahami. Pemahaman itu membantu kita untuk bisa lebih tenang. Ilmu itu membantu kita untuk bisa lebih punya kekuatan mengatur pikiran kita, perasaan kita, arah hidup kita. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Kemudian bersama dengan Ibunda Hawa melakukan kesalahan. Karena itu diturunkan ke bumi. Sebagai Tuhan yang Maha mengetahui, kira-kira tahu enggak sih kalau mereka akan melakukan kesalahan itu? Tentu saja enggak masuk akal kalau enggak tahu. Itulah disebut dengan takdir. Pengetahuan ini seharusnya membantu kita memahami bahwasannya sejak awal manusia diciptakan, kesalahan itu sudah bersama manusia. Nama lain dari manusia itu adalah kesalahan. Kita pasti melakukan kesalahan. Lalu apa yang diharapkan? Lalu di mana manfaatnya ilmu ini? Ilmu ini membantu kita ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak perlu frustasi. Kita nggak perlu menyalahkan diri sendiri segitunya ataupun menyalahkan orang lain. Tidak perlu itu dalam konteks karena kita manusia. Nenek moyang kita yang paling pertama saja melakukan kesalahan, bagaimana mungkin kita enggak? Tapi dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita frustasi, entah itu kesalahan kita sendiri atau orang lain, itu membantu kita untuk menenangkan diri. Iya yo anjene, mulai awal loh Nabi Adam lo melakukan kesalahan. Oh meneng anakku, apalagi aku sendiri dan sebagainya. Itu membantu kita mengendalikan diri kita sendiri. Disitulah yang dimaksud ditinggikan orang yang berilmu, karena itu akan membantu kita hidup dengan tenang, bukan untuk membuat orang lain memuliakan kita, bukan untuk menjadi alat untuk meraih kemuliaan di depan manusia. Kemudian ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke dunia, Allah membekali mereka juga dengan ilmu. Di dalam agama kita ada yang disebut dengan qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Begitu manusia diturunkan, tidak pakai lama, kejahatan sudah terjadi. Itulah takdir kehidupan. Kejahatan itu buruk, pembunuhan itu buruk, iri dengki itu buruk, sampai bisa menghabiskan nyawa orang lain. Itulah makna dari kita dihidupkan di dunia, yaitu kita pasti berbuat salah, kita pasti berbuat dosa, kita pasti berbuat kejahatan. Lalu dengan semua kesadaran kita tentang hal itu, berarti kita punya ilmu, itu harusnya mampu membangun diri kita, membangunkan kesadaran pada diri kita, bahwasannya itulah kita, takdir kita manusia, kita itu penjahat, kita itu jahat, kita itu bengis. Itu satu sisi, karena itu Allah mengatakan takdir buruk dan takdir baik. Allah Maha Tunggal, hanya satu, karena itu dikatakan dalam Quran diciptakan berpasang-pasangan. Makanya tidak ada satupun dalam dunia ini yang tunggal. Setelah menikah akhirnya juga tidak jadi berdua, ada bertiga dan sebagainya. Hanya Allah yang Maha Tunggal, tidak ada satupun dalam hidup ini yang sifatnya tunggal. Karena kita sudah memahami bahwasanya tidak ada satupun yang tunggal dalam hidup ini, maka kita akan diuji dengan yang baik, kita akan diuji dengan yang buruk. Maka kita pasti melakukan kesalahan, tapi kita juga pasti melakukan kebaikan. Tujuan dari ciptakan manusia untuk diuji, dicoba. Apa tujuan dari ujian? Tentu saja ujian itu adalah kita tentang melakukan kesalahan. Bingung gak duit, berharapnya pada manusia, boleh utangan ke sana, boleh utangan ke sini, mencoba meminta tolong ke sana, meminta tolong ke sini. Itu adalah ujian, kita tidak langsung ingat sama Allah. Kemudian setelah kita buntu, kita terdesak, atau mungkin ini kita dapat utangan, tapi akhirnya uang hutang itu tidak mampu kita bayar, kita juga terdesak. Itulah kesalahan, kan tidak mengandalkan Allah, kan tidak meminta kepada Allah, bingung karepe dhewe. Manusia sudah terlanjur berbuat salah dan pasti berbuat salah seperti itu. Terus gimana? Namanya ujian, diminta untuk diselesaikan. Itu takdir buruk yang harus kita hadapi. Tapi ada takdir baik. Apa? Kita memohon ampun kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, kita memperbaiki diri. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada rahmat tanpa permohonan ampun.
Ngaku dhisik salah baru akan turun kebaikan dari Allah. Jiwa yang sombong tidak akan memahami itu. Jiwa yang sombong hanya akan sibuk menganggap dirinya maha suci, paling benar, dibenarkan, terbenar, mengalahkan kebenarannya Allah. Dengan kenyataan manusia memang diciptakan seperti itu. Lalu kita datang ke dunia ini dalam kondisi sebagai bayi. Sebetulnya kenapa kita datangkan bayi? Karena itu bayi itu mencerminkan mutlak manusia. Bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain, memenuhi makannya sendiri nggak bisa, menyampaikan inginnya hanya dengan tangis yang nggak dipahami sekitarnya. Hidup itu sama seperti bayi itu. Kita nggak akan bisa golek duit, golek oma atau golek apapun kalau Allah nggak takdir. Golek ono metu toko oma ngalur ngidul. Golek ono duit itu masukkan lugat lamaran ke sana. Kalau nggak ditakdir sama kita nggak dapat. Tapi itu bagi mereka yang percaya kalau semua dari Allah, maka itu bukan hasil usaha kita. Nah, kita lahir sebagai bayi tidak ngerti apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Itu mencerminkan kita. Ketika nanti kita menjalani kehidupan sebagai manusia, kita akan sama seperti itu. Kita juga mengatakan ini, mengatakan itu, tapi hanya akan membuat orang lain ataupun bahkan diri kita sendiri salah paham. Membuat kita jadi berprasangka buruk kepada Allah. Itu adalah bagian dari fitrah kita, persis seperti yang dicerminkan dari seorang bayi. Nah, sebagai bayi yang terus tumbuh dengan kita tidak mengerti apa-apa, kita diparingi mata oleh Allah. Mata itu adalah ujian karena kita dengan mata melihat. Dari apa yang kita lihat bisa tumbuh banyak hal. Dari banyaknya hal itu bisa membuat kita berpikir tentang kok aku ngene, tapi kok iku ngono. Telinga kita juga cobaan dari kita mendengar, kita juga akhirnya berpikir. Itu adalah cara, kalau bahasa manusianya adalah cara manusia menginput data sehingga otaknya bekerja. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, mana hidup ini yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan hidup, bahwasanya hidup untuk diuji dicoba. Sebagai anak kecil yang melihat lingkungannya, sekitarnya, tumbuh bermacam-macam pikiran, persepsi dalam diri kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Seiring kita besar, karena dari pengetahuan itu kita melihat ada yang disebut dengan prestasi hidup, ada yang disebut dengan keberuntungan, ada yang disebut dengan kebaikan dan sebagainya. Ketika itu tidak terjadi pada kita, malah kita terjadi mengalami hal yang lebih buruk daripada yang sudah dialami orang lain. Orangku duwe oma, aku mulai cilik ndak duwe oma. Orang itu juara, aku nggak pernah juara. Orang itu dipuji, aku nggak pernah dipuji. Atau bahkan kita mengalami kondisi yang paling buruk, lebih buruk. Aku nggak direken oleh orang tuaku. Aku nggak lebih seorang anak yang dilahirkan bukan atas inginku, dan selaku keluar dari perut ibuku, ternyata aku hanya seorang anak yang diabaikan oleh ibuku. Aku nggak dapat kasih sayang dari ibuku. Aku nggak dapat perlindungan sampai aku harus mengalami keburukan-keburukan ini dan itu. Itu membuat kita akhirnya, karena kita manusia, diciptakan, ditakdirkan untuk berbuat salah. Di situ tumbuh perasaan sedih, perasaan heran, sampai akhirnya perasaan marah, kecewa. Dan seiring kita bertambah besar, kita kaget dengan kehidupan, karena anak kecil hanya dolin ke sana kemari, anak kecil hanya tertawa-tawa, anak kecil hanya belajar saja. Tiba-tiba ketika kita menjadi orang dewasa, loh, mulai kawin, loh, kok gini, atau enggak kawin, kok gini ya, kok gitu ya, kita setelah menjadi manusia yang dewasa, yang sempurna kedewasaannya, masalah demi masalah mulai kelihatan, hidup mulai sudut pandangnya berbeda. Kemudian dalam pernikahan kita atau dalam perjalanan hidup kita, meskipun kita tidak menikah, kita mulai mengalami banyak, kok aku ditakdir ngene yo, aku koncoku iso tuku omah, koncoku iso ngene, bojone koncoku ngene, bojone koncoku ngono. Kok iso yo, koncoku iso tuku mobil, aku ndak iso tuku mobil, dan sebagainya. Enak koncoku yo, takdirnya baik, wis ayu, wis ganteng, baik dan sebagainya, mertuane enak, aku mertuane, dan sebagainya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lalui dalam hidup kita akhirnya menjadi ujian, menjadi cobaan untuk diri kita sendiri, karena mendatangkan bermacam perasaan, dan itu ketika itu perasaannya buruk, mampu membuat kita berpikir buruk. Aku mben cilik wis ngene, mangan aku sor dan sebagainya, apapun ujian kita ketika kita kecil. Marah aku tuwek ngene, aku ndak duwe anak, aku kawine tuwek, aku bojoku salah wis kawin tuwek ngene ngono, aku kawin tapi ngledeki bojoku ngene ngono, aku duwe anak ngledeki anakku ngene ngono. Tumbuh kesedihan di dalam hati kita, itu adalah ujian, itu adalah cobaan. Yang diuji, wah bojoku, bojo ini berarti bisa lanang bisa wedok, bojoku ayu, bojoku ganteng, bojoku seksi, bojoku bahenol, bojoku
lancar, bisa melahirkan bojoku baik sama aku, bojoku nafkahi aku penuh. Nah, itu bisa juga menimbulkan perasaan sombong. Itu juga adalah ujian, itu adalah juga cobaan. Mana dalam hidup ini yang tidak selaras dengan tujuan penciptaan untuk diuji dan dicoba? Hidup itu akan selalu selaras karena Allah Maha Kuat. Tak mungkin Allah seperti kita selendro kait niati sabar titik maruna ada begini begitu, waduh langsung dirogor empelokku. Makna diberi hati dorgoremplo itu makna dari kita tidak ikhlas, makna dari kita menunjukkan kita tidak ikhlas, menunjukkan derajat kita yang tidak sabar. Tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman sampai datang cobaan. Wah, aku akan mencintai Allah. Lah, kok aku mau ndak duwe omah, nangis selama setahun mikiri kok ndak duwe omah yo opo yo saken wong tuaku yo, nangis terus tiap. Setelah nangis kaget loh. Allah itu kan maha baik. Kalau Allah maha baik, kok iso iki elek ndak duwe omah ini? Bagaimana mungkin? Tak mungkin, ini baik. Tapi apa semudah itu kita akhirnya bangkit? Selesai air mata kita, kesedihan kita? Enggak. Itulah hidup. Hidup itu benar-benar untuk ujian dan cobaan akan membuat kita terus memperhatikan apa yang terjadi dalam diri kita sendiri, dan akhirnya juga membuat kita menyesal, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Kok ngene uripku, kok ngene takdirku. Aku harus mengalami, aku harus takdirkan mengalami kehidupan yang jelek, mengalami kehidupan yang buruk waktu cilik ngene-ngene, saiki gede ngene-ngene, sampai tuwek saiki lho aku sik ngene. Setelah kita tahu hidup itu untuk diuji dicoba, mampukah kita menerima dengan ikhlas? Mampukah ilmu itu membangun kesadaran dalam diri kita? Mampukah kita hidup dengan ilmu itu? Mampukah ilmu itu membangun keikhlasan dalam diri kita? Mampukah ilmu itu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersikap sebagaimana makhluk ciptaan seharusnya, yang hanya bisa menerima takdirnya? Urip iki lho aku kayak mencolot embuh teko endi. Aku ndak karep urip. Ora aku urip. Karena aku adalah makhluk ciptaan. Sehingga ilmu yang kita punya ini mampu membangun kita hidup dengan keikhlasan, membuat kita hidup tenang. Tapi apakah semudah itu? Karena itulah takdirnya hidup yang dimaksud dengan hidup adalah ujian, adalah cobaan, berarti dimaknai sebagai perjuangan. Makanya dikatakan ikhlas di depan, di tengah, di belakang. Oke, kita sudah kecewa dan sebagainya, terus akhirnya kita mulai menemukan titik, oh iya jadi kudu ikhlas, ya ngene iki takdirku. Tapi setelah itu di tengah, dirogoh hati kita, dikasih lagi begini-begini, karena tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman sebelum datang cobaan itu selaras dengan tujuan hidup ini, yaitu untuk diuji dicoba. Tidak ada yang tidak selaras. Ketika sudah diuji kita goyah, seperti orang yang katanya kalau sudah kecanduan sesuatu, oke berhenti. Tapi begitu ini, loh kok minum lagi lah, kok mabuk lagi lah, kok begini lagi dan sebagainya. Mabuk apapun itu, mabuk utang, mabuk duit, atau mabuk beneran apapun, loh kok saya utangan maneng, lah kok saya ngamukan maneng, lah kok saya emosian maneng, apapun itu adalah penuguhan dari Allah. Kamu karepe ya apa? Ternyata diuji coba gitu sudah kembali lagi menjadi buruk lagi. Makanya di awal, di tengah dan di akhir. Paling akhir nanti ketika kita sudah bertemu malaikat maut. Ketika kita melihat malaikat maut, apakah kita mampu untuk ikhlas? Ikhlas dengan semua yang kualami, dengan semua takdir buruk yang aku punya. Mampu kita tersenyum melihat malaikat kembali kepada Allah. Seperti kita yang selesai bermain merasa puas, kita kembali dengan puas pada Allah. Ya Allah, aku sudah hidup dan Engkau hidupkan aku di bumi ini. Aku sudah mengalami semua yang telah Engkau takdirkan. Dan aku rida, aku ikhlas karena itulah yang Engkau inginkan. Engkau adalah Tuhan. Disitulah makna menuhankan Allah. Disitulah makna ilmu itu meninggikan derajat kita. Ketika kita masih aduh aku mbiyen kayak cilik ku ngene ngono-ngono, tuwek ngene ngono-ngono. Ketika itulah kita diuji tapi kita tidak mampu. Tapi kita kan masih hidup, berarti kita masih bisa mengejar keikhlasan kita sendiri. Ilmu yang sudah diberikan Allah mau diapakan, mau dibawa kemana.